Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang video jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnal refleksi modul 2.3 ini saya mulai dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak pada minggu ini, dimulai pada tanggal 11 Maret 2023 dengan mempelajari modul 2.3, yaitu pembelajaran coaching untuk supervisi akademik. Sistem pembelajaran masih menggunakan LMS dengan alur belajar merdeka, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi serta aksi nyata. Jurnal refleksi modul 2.3 kali ini saya coba menggunakan model 5R. Model refleksi model 5R yaitu diprakarsai oleh Bain dan kawan-kawan pada tahun 2022 dan dalam Ryan and Ryan pada tahun 2013. 5R terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu reporting, responding, relating, reasoning, dan reconstructing. Adapun pemahamannya adalah reporting, yaitu mendeskripsikan atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Kedua ada responding atau merespon, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga adalah relating, mengaitkan atau menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan atau informasi lain yang dimiliki. Dan yang keempat ada reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Dan yang terakhir adalah reconstructing, yaitu merancang ulang, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa yang akan datang. Reporting atau mendeskripsikan atau menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Beberapa aktivitas yang saya lakukan pada minggu ini tidak terlepas dari alur merdeka yang berada di LMS. Dimulai dengan alur mulai dari diri. Pada kegiatan ini saya menuliskan refleksi diri mengenai kegiatan supervisi akademik yang pernah dilaksanakan ketika disupervisi oleh kepala sekolah atau guru senior. Yang kedua adalah kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan eksplorasi konsep. Materi-materi yang disajikan dalam alur ini adalah mengenai konsep, paradigma, prinsip alur coaching, dan supervisi akademik dengan paradigma coaching. Dan selanjutnya adalah kemudian kami melaksanakan kegiatan ruang kolaborasi bersama fasilitator yang masih dengan Bapak Imam Syafi'i yang sangat luar biasa sekali. Dengan teman-teman CGP lain di ruang ini kami secara berpasangan melakukan praktik coaching. Selanjutnya kami memasuki alur demonstrasi kontekstual. Pada alur ini kami kembali melakukan praktik coaching berpasangan dengan rekan 3 CGP lain yang dalam praktiknya akan berperan sebagai coach, coachee, dan observer secara bergantian, kemudian mengumpulkan tugas rekaman video tersebut pada LMS. Alur berikutnya adalah elaborasi pemahaman, di mana Bapak instruktur yang luar biasa sekali dalam menyampaikan materi tentang coaching, sehingga saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari coaching itu sendiri. Yang keempat, alur berikutnya yang kami lalui adalah koneksi antar materi. Pada alur ini kami ditugaskan untuk membuat kaitan antara materi coaching dengan materi sebelumnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berikutnya, kami merancang untuk melaksanakan rencana aksi nyata sebagai implementasi coaching untuk supervisi akademik di sekolah kami dengan melibatkan rekan sejawat sebagai coach kami. Tahapan yang kedua adalah responding, menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kami melalui dengan pelajari kasus yang sudah ada, yang sudah disediakan di LMS, membacanya dan kemudian mendiskusikan di bawah bimbingan fasilitator. Disinilah saya mulai memahami kalau sebenarnya proses coaching itu berawal dari analisa dan eksplorasi teknik yang akan digunakan. Selanjutnya memberikan waktu dan situasi dengan leluasa kepada coachee untuk mengungkapkan masalahnya. Sangat penting juga untuk membantu coachee untuk menentukan dan mengenal tujuan coaching. Sebagai seorang calon guru penggerak, harus menguasai keterampilan coaching akan membantu saya dalam proses kolaborasi baik dengan rekan sejawat ataupun dengan murid. Di sisi lain, dengan menguasai keterampilan coach dapat menambah wawasan, memahami proses coaching, serta mempraktikkan sebaik coach dan coachee. Tahapan yang selanjutnya adalah relating,
menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain. Sebagai coach, kita harus mempunyai keterampilan dalam memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan diajukan kepada coach untuk menggali permasalahan yang terjadi, dan coach mendengarkan apa yang jadi keyakinan dan perhatian coach sebagai upaya untuk menciptakan komunikasi asertif dengan coach. Coach menyimak saat coach berbicara untuk memahami setiap ucapan yang diucapkan oleh coach, serta turut memberikan pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalahnya sendiri dengan potensi yang dimiliki oleh coach. Dalam model 2.3 ini sangat berhubungan mulai dari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional, dan yang terakhir adalah coaching untuk supervisi akademik. Ketiganya saling berhubungan dan saling melengkapi yang harus dimiliki oleh seseorang. Tahapan yang keempat adalah reasoning, menganalisis dengan detail mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Yang pertama, sebagai coach kita tidak hanya menjadi komunikator yang baik, tetapi harus juga mampu menuntun coach untuk membuat tindakan serta alternatif jalan yang mungkin dipraktikkan coach, dan memberikan dorongan kepada coach untuk memilih ide dan keputusannya. Dorongan coach untuk coach dalam menyusun rencana penyelesaian dengan waktu yang tepat, jelas, dan spesifik disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, coach harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercayakannya dengan menyelesaikan masalah. Coach harus memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan terhadap aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan, dan capaian rencana secara spesifik disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuatnya. Selanjutnya adalah seorang coach berperan sebagai seorang partner bagi seorang coach agar memiliki kerangka berpikir yang tepat dalam menemukan solusi melalui pertanyaan yang strategis. Pertanyaan-pertanyaan yang dilengkapi dengan perangkat coaching yang tepat dapat mengarahkan coach menemukan solusi paling tepat dan komitmen untuk melakukan eksekusi. Seorang coach percaya bahwa setiap orang selalu memiliki jawaban atas setiap masalah yang dimiliki, tetapi mereka butuh bantuan untuk menemukan jawabannya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan saat menjadi seorang coach adalah dapat meyakinkan coach bahwa setiap masalah pasti dapat terselesaikan dengan menciptakan keakraban dan kenyamanan, sehingga coach dapat berbagi kisah yang sedang dihadapi. Mendengarkan aktif haruslah dibangun oleh seorang coach sejak awal, dengan merasakan apa yang dirasakan coach dan memposisikan situasi saling menghargai dan menghormati. Dan tahapan yang terakhir adalah reconstructing atau merancang ulang. Rencana alternatif yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar, yang akan saya lakukan pertama adalah menggunakan model Tirta pada proses coaching. Peran guru sebagai pamong dapat mendampingi murid, menuntun murid dalam mengeksplorasi dirinya, dalam menemukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah yang dihadapi dirinya sendiri. Yang kedua adalah dengan melakukan proses coaching dengan model Tirta, murid akan lebih percaya diri dan dapat menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya, sehingga peran guru di sini hanya menggali kekuatan tersebut dan memberikan motivasi serta dukungan kepada murid. Baik, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, yaitu pada Jurnal Refleksi 2 Mingguan Coaching untuk Supervisi Akademik. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.